Halo semua, kita jumpa lagi untuk mengupas hal-hal yang terkait dengan tambang rakyat. Baiklah, saya akan mengupas tambang dari sisi definisi. Ya, definisi tambang rakyat adalah salah satu sumber masalah di tambang rakyat. Kelihatannya hanya definisi, tapi itulah sumber masalah yang sangat besar untuk tambang rakyat. Mengapa begitu? Mari kita bahas. Sebenarnya saya tidak tahu ya, apakah sebuah kesengajaan atau kehilapan aja sehingga Undang-Undang Pertambangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu tidak mencantumkan definisi tambang rakyat. Karena tidak ada definisi, maka setiap pihak menafsirkan tambang rakyat itu menurut kepentingannya sendiri. Akibatnya apa? Yang paling dirugikan adalah tambang rakyat. Jadi 3,5 juta penambang rakyat lebih itu ya yang paling dirugikan dari tidak adanya definisi tambang rakyat ini. Pemerintah menafsirkan tambang rakyat adalah kegiatan tambang yang dilakukan oleh rakyat tapi harus sudah mempunyai izin. Jadi yang tidak punya izin itu masih dianggap sebagai penambang liar, penambang ilegal, atau kasarnya itu maling. Sehingga yang harus menghadapi itu polisi. Karena definisi inilah berapa ribu penambang rakyat yang jadi masuk penjara. Padahal kalau kita perhatikan, sebenarnya penambang rakyat itu sudah ada sebelum Indonesia ada. Jadi sebelum pemerintah Republik Indonesia ini ada, penambang rakyat sudah ada. Tapi setelah adanya pemerintah Indonesia, penambang rakyat bukan terlindungi atau terbina, tapi penambang rakyat posisinya malah seperti terjajah, ya, malah lebih susah, lebih tidak jelas, lebih tidak ada yang melindungi. Jadi ini sangat aneh dan menurut saya pasti ada yang salah. Saya perhatikan mengapa pemerintah menafsirkan tambang rakyat seperti yang saya sebutkan tadi, karena sebenarnya ada dua hal ya. Karena saya melihat pemerintah kita ini masih sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memang tidak menginginkan keberadaan tambang rakyat, karena tambang rakyat itu dianggap sebagai pesaing mereka. Nah, yang kedua, persepsi dari banyak pihak dari pemerintahan kalau penambang rakyat yang ngurus izin itu ya nggak ada pengertiannya sama sekali gitu. Beda dengan kalau perusahaan besar yang ngurus izin begitu. Kita harus paham bahwa penderitaan tambang rakyat yang pertama itu disebabkan karena definisinya memang tidak ada gitu. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Konvensi Minamata itu justru sudah mencantumkan definisi tambang rakyat. Jadi tambang rakyat itu adalah kegiatan yang dibatasi dua hal. Yang pertama itu investasi yang terbatas, yang kedua skala produksinya yang terbatas. Jadi sebenarnya yang membatasi tambang rakyat itu dua hal itu namanya definisi. Sehingga kita tidak bisa sembarang menafsirkan tambang rakyat itu apa. Dan di dalam undang-undang itu, pemerintah itu punya tanggung jawab untuk menyiapkan program formalisasi tambang rakyat, sehingga tambang-tambang yang belum berizin itu akhirnya dengan mudah bisa mendapatkan izin. Namanya program formalisasi, bukan program kriminalisasi dengan menyerahkan tambang rakyat kepada polisi, sehingga banyak masyarakat yang terkriminalisasi yang sebenarnya bekerja untuk keluarganya, bekerja keras untuk hidupnya, bukan mencuri, bukan melakukan kejahatan. Tapi itulah memang ada upaya-upaya untuk melemahkan pertambangan rakyat di Indonesia. Jadi ini para penambang dan pihak kepolisian paham bahwa yang membatasi tambang rakyat itu dua hal, yaitu investasi dan produksi. Jadi kalau di suatu daerah ada kegiatan tambang rakyat
tapi belum punya izin, itu sebenarnya yang pertama harus ditanya, pertama harus diinvestigasi adalah pemerintah. Karena pemerintah itu menurut amanat undang-undang, kalau ada kegiatan tambang rakyat, pemerintah punya kewajiban untuk memprioritaskan menyediakan wilayah pertambangan rakyat. Nah, kalau ternyata pemerintahnya belum bisa menyiapkan wilayah pertambangan rakyat, berarti masyarakat tidak mungkin bisa mengurus IPR. Kalau belum ada izinnya, bukan langsung rakyatnya yang dikriminalkan. Nah, jadi para penambang rakyat Indonesia yang saya banggakan, jadi jangan ragu-ragu. Ayo kita terus menambang, ya kan? Supaya eksistensi kita itu makin kelihatan, supaya kita diperhitungkan pemerintah. Jadi penambang itu bukan profesi haram. Jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ya kita harus bersatu. Kita tunjukkan bahwa kita ini banyak, kita ini besar. Kita penambang rakyat ini punya kekuatan ekonomi yang sangat besar. Kita bukan kejahatan. Ya itu kita harus tunjukkan gitu. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Jadi menambang terus. Bentuk kelompok di lokasi-lokasi tambang atau CRM, dan kita nanti melalui CRM kita usulkan WPR, kita ajukan IPR, kita bayar royalti, retribusi, ya, biar pemerintah itu merasakan betul bahwa penambang rakyat adalah kekuatan ekonomi dan menyediakan banyak lapangan kerja untuk rakyat yang sekarang semua susah karena corona ini. Ribuan orang di PHK. Kemana mereka akan bekerja? Nah, salah satunya adalah bekerja mereka di tambang rakyat. Bekerja di tambang rakyat tidak akan ditanya ijazahmu apa. Yang penting siap bekerja, bisa bekerja. Enak kan di tambang rakyat? Itulah peluang yang sangat besar baik buat rakyat maupun buat pemerintah. Jadi saya berharap undang-undang yang akan datang ini betul-betul mengakomodir apa itu penambang rakyat, punya definisi yang jelas sehingga tidak ada pihak yang secara sepihak bisa menafsirkan apa itu tambang rakyat dan akhirnya merugikan tambang rakyat. Begitu teman-teman. Jadi semangat terus, salam tambang untuk rakyat Indonesia yang lebih sejahtera.